Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini kita menjawab pertanyaan dari saudara kita. Pertanyaannya yaitu, Ustadz, bagaimana jika misalnya saya mendapatkan arisan, kemudian uangnya itu saya gunakan untuk membeli emas, padahal urutan arisannya itu belum selesai, boleh apa tidak? Ini misalkan ya. Ini saya jawab dengan misalkan bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini sering terjadi di sekitar kita, sering dilakukan, sering dialami, terutama oleh kaum ibu-ibu yang suka sekali dengan yang namanya arisan. Sebelum kita membahas lebih jauh, apa sih arisan itu? Apa yang ada di dalam arisan, terus bagaimana hukumnya? Perlu kita tahu bahwa arisan adalah perkumpulan dari beberapa orang yang mana dalam perkumpulan tersebut disepakati untuk mengeluarkan uang dengan jumlah tertentu. Kemudian dari uang tersebut terkumpul dan diserahkan kepada satu orang saja yang waktu itu mendapatkan gilirannya atau mendapatkan undian arisannya. Ini bagaimana hukumnya? Terus ada lagi kasus dalam arisan kan ada undiannya. Nah ini bagaimana, apakah termasuk judi atau riba? Baiklah, dalam memaknai arisan para ulama berbeda pendapat dan ada 3 poin yang akan kami jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama, ini sebagian ulama melarang adanya arisan. Kenapa? Karena merujuk kepada hadis Nabi yang mana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa anna Rasulullah SAW naha an bai'ataini fi bai'atin, bahwa baginda Nabi melarang adanya 2 transaksi dalam satu akad, atau 2 transaksi dalam satu transaksi, 2 akad dalam satu akad. Apa maksudnya? Ini kalau dijelaskan ruwet, jelimet. Maksud dari hadis ini kita contohkan saja. Misalkan ada seseorang menjual TV-nya. TV ini dijual dengan harga 2 juta misalnya. TV saya jual 2 juta. Kemudian ada pihak yang mau membeli. Yang membeli ini mengatakan, oke, saya beli 2 juta asalkan, dia mengajukan seperti itu, asalkan kamu punya motormu saya gunakan untuk berkeliling satu kecamatan ini. Selesai berkeliling puas, saya balikkan, saya beli TV-mu yang seharga 2 juta tadi. Ini ada embel-embel mau membeli 2 juta tapi harus dipinjami sepeda motor untuk berkeliling satu kecamatan. Ini kan ada pihak yang dirugikan, yaitu pihak yang menjual. Ya membeli kan sudah dapat TV-nya, kenapa harus ada embel-embel harus dipinjami sepeda motor? Kalau tidak mau ya silahkan, kalau tidak mau tidak jadi membeli misalkan. Maka yang seperti ini dilarang. Naha Rasulullah an bai'ataini fi bai'atin. Baginda Nabi melarang 2 akad. Akadnya itu menjual TV tadi dan ada akad dengan syarat dipinjami motor, padahal tujuannya itu satu saja, hanya untuk menjual dan pembeli hanya untuk mendapatkan TV-nya. Kenapa harus ada 2 akad? Ini yang tidak diperbolehkan. Ini pendapat yang pertama merujuk kepada hadis baginda Nabi. Kemudian yang kedua, ini ada ulama yang memperbolehkannya, dan ini tidak sedikit, banyak sekali ulama yang memperbolehkannya. Kenapa alasan diperbolehkan? Disebutkan dalam kitab Al-Qulyubi halaman 258 dalam juz yang kedua, yaitu disebutkan far'un al-jum'atu masyhuratun bainan nisa, bahwa ada sebuah keterangan yang mengatakan dari zaman dulu itu sudah masyhur, terkenal di kalangan wanita bahwa setiap Jumat, kebanyakan itu setiap Jumat mereka berkumpul
Ini tidak sekarang tok, tapi dari zaman dulu itu sudah umum bahwa ibu-ibu itu kalau hari Jumat senang berkumpul. Bi anta akhudha imra'atun min kulli wahidatin min jama'atin min hunna qadran muayyinan fi kulli jum'atin aw syahrin. Bahwa dalam perkumpulan itu ada seseorang yang ditugasi untuk mengambil katakanlah uang yang sudah ditentukan jumlahnya dari setiap jamaah yang datang yang sudah setuju untuk ikut, yaitu baik satu Jumat sekali au syahrin, ataupun dalam perkumpulan Jumat itu tidak setiap Jumat diadakan arisan, tapi sebulan sekali arisannya. Berarti 4 kali pertemuan Jumat baru ada arisan. Liwahidatin ba'da wahidatin ila akhirihinna, dari satu putaran satu orang mendapatkan sampai orang terakhir mendapatkan gilirannya. Ini jaizatun, diperbolehkan. Dalam kitab Qulyubi diperbolehkan. Pendapat ini kama qala al-waliyul iraqi. Pendapat ini masyhur di kalangan wali-wali atau ulama-ulama Irak, tercantum dalam kitab Al-Qulyubi. Kemudian ulama lain mengatakan bahwa dalam arisan itu terdapat unsur ta'awun, tolong menolong. Unsur tolong menolong, karena di situ ada yang mendapat undian itu merasa tertolong atas ia mendapatkan uang tersebut, dan ia pun tidak merasa dirugikan. Ta'awun. Kemudian memperkuat lagi diperbolehkannya arisan. Dalam arisan itu tidak ada sistem riba. Di sana adanya muamalah hutang piutang. Adanya sistem hutang piutang. Satu orang dihutangi sampai selesai menghutangi. Sampai selesai yang ikut semuanya itu terhutangi. Tidak mungkin, kayaknya susah kita meminta hutang kepada satu orang dalam jumlah yang banyak. Misalkan mau menghutang 20 juta dari satu orang kan susah. Makanya dengan sistem adanya arisan ini, hutang tersebut atau orang yang membutuhkan uang 20 juta katakanlah, dia dibantu dibagi dengan sekian banyaknya orang yang ikut, maka lebih ringan. Atau tidak mungkin seseorang itu menghutangi sejumlah orang 50, misalkan dihutangi 1 jutaan 50, sudah 50 juta, itu kan berat. Tapi kalau dengan adanya arisan, membayar 50 juta itu tidak terasa, selesai sendiri. Maka dalam arisan ada sistem banyak orang untuk satu orang, dan satu orang untuk banyak orang mengangsurnya. Kemudian yang ketiga ini ada poin. Dalam arisan kan ada undian. Apakah undian ini merusak kebolehannya atau merubah dari hukum asal jika arisan itu diperbolehkan? Kan ada undian. Undian itu kan identik dengan judi. Nah, ingat, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Dalam menghukumi sesuatu itu harus dilihat konteksnya, dilihat kejadiannya. Tidak boleh langsung menentukan hukum. Wah, bentuknya kaya judi kok, ya haram toh ya. Maka dalam masalah undi mengundi ini tidak semuanya dilarang atau diharamkan. Ada undian yang diperbolehkan, bahkan jika mendesak wajib dilakukan. Kita ingat dalam kasusnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus sendiri seorang nabi. Beliau dalam kepergiannya di sebuah kapal untuk pelarian dari kaumnya. Beliau dalam kapal, kemudian kapal tersebut berlebihan muatan, maka diundi siapa yang harus dikeluarkan dari kapal tersebut. Ternyata beberapa kali diundi Nabi Yunus yang keluar namanya. Maka dengan terpaksa Nabi Yunus keluar dari kapal dan diselamatkan oleh seekor ikan. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan, wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam, bahwa Nabi Zakaria dulu beliau pernah mengundi dengan kaumnya. Mengundi untuk apa? Siapa yang berhak mengasuh ibunda kita Maryam. Maka diundilah dengan yulquna aqlamahum, dengan pena-pena dikumpulkan, diundi
pena yang sudah ditandai milik siapa diundi, yang keluar inilah yang berhak untuk mengasuh Ibunda Siti Maryam. Bukan hanya itu, masih ada pendapat yang menguatkan bahwa baginda Nabi dalam suatu keterangan beliau dikatakan kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aradal khuruja aqra'a bainan nisaihim, bahwa Nabi ketika suatu waktu hendak bepergian beliau mengundi siapa daripada istri-istri beliau yang berhak ikut menemaninya dalam bepergian. Baginda Nabi saja melakukannya. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari di pemerintahan misalnya pemilihan kepala desa, pemilihan RT RW, bahkan pemilihan presiden, di situ juga ada unsur yang seperti seolah-olah itu undian, namun dalam konteks yang berbeda. Makanya al hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihim, menentukan hukum itu tidak serta-merta melihat terus disamakan, tidak, harus konteks di dalamnya itu dikupas. Oh ini seperti ini, oh ini ada ini, boleh ndak, maka seperti itu. Kemudian bagaimana hukumnya jika saya mendapatkan undian arisan, uangnya saya gunakan untuk membeli emas sedangkan putarannya itu belum selesai? Hukum asal daripada arisan diperbolehkan, maka jika sudah diperbolehkan mau digunakan untuk apapun diperbolehkan dan sah-sah saja. Wong itu unsur hutang pihutang kok. Tidak mungkin kita berhutang 10 juta kita tidak berani menggunakan 10 juta ini sebelum kita membayar 10 juta. Kan lucu, ngapain berhutang kalau seperti itu. Makanya tidak usah menunggu putaran arisan itu selesai, tidak usah menunggu kita membayar hutang, ya gunakan saja uangnya. Wong kita sistem nyileh, wong kita pinjam kok. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, jika ada yang kurang pas, maka mohon dikomen, maka mohon diluruskan. Jika masih belum puas, silahkan bertanya lagi. Kami manusia biasa, la yakhlu anil khoto'i wan nisyan, tidak luput dari yang namanya kesalahan dan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.